So boleh berapa Pak Dokter? Boleh kalau mau hitung ini hampir lebih dari 10 kali ini kita orang menjadwalkan ini. rencana Bukan cuma podcast 10 kali tapi semua 1 tahun. Kalau tidak salah dari bulan September ya? Iya, dari sejak ini sebelum suksesi KONI. Iya betul. Ya kan sudah rencana. Juli. Baru setelah itu. Ya, bukan berarti tidak mau jadi, tapi waktu Pak Dokter yang padat sekali. Itu dia. Cari waktu ini memang luar biasa. Tapi alhamdulillah saya memang benar-benar dengan Tia Badinggo podcast ini saya memang benar-benar tertarik. Saya lihat di podcast sebelumnya ada Pak Fikram, Pak Sapri, ada Pak Nasir Tongkodo, Pak Mansir Mudeng. Saya bilang, luar biasa Pak Dinggo podcast ini. Tapi kan di Dokter Solia sendiri ini studio sederhana. Sederhana tapi bagi saya ini sangat mengagumkan. Terima kasih Pak Dokter. Yang luar biasa ya. Dengan satu kondisi yang begini tapi bisa menciptakan sesuatu tempat yang nyaman. Di kandang ayam lagi. Luar biasa ini ide di Abadinggo ini Bang. Jadi kalau Pak Dokter mau dapat dengar bunyi-bunyi ayam harap malam Jo karena kandang ayam di studio. Iya. Jadi saya studio itu semua studio ayam, studio podcast dan lain sebagainya. Bahkan studio syuting di sini. Nuansa desa itu muncul. Nuansa desa. Oke, Pak Dokter Huntoyungo. Lengkapnya apa Pak Dokter? Irawan Huntoyungo. Dokter Irawan Huntoyungo. Pak Dokter Irawan ini spesialis atau spesial? Bagaimana penyebutan itu? Jadi kalau spesial itu khusus. Kalau spesialis itu peruntukan. Oh beda itu? Ya, cuma di kalimat saja. Cuman dia punya intonasi makna. Jadi kalau spesialis itu kekhususannya. Dan lebih kalau kita orang berbicara spesialis itu memang benar-benar orang lebih paham. Kalau kita bicara spesialis pasti dokter ini. Oh spesialis berarti dokter. Ya kadang-kadang juga kan kita orang temui. Kayak di jalanan kemarin dia boleh londong ngelatih apa itu spesialis ban bolo. Jadi kan saya pikir itu spesialis itu benar-benar kekhususan. Iya. Seorang yang mempunyai keahlian yang lebih. Mungkin tulang-tulang ban. Macam Pak Dokter kan, Pak Dokter Irawan kan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi. Ortopedi dan traumatologi. Trauma. Ya. Itu maksudnya untuk apa? Jadi begini, kalau kita orang berbicara trauma itu, yang orang tahu mau bisa lah trauma itu berarti perasaan. Trauma kan. Iya. Sebenarnya konsep trauma itu besar. Ada fisik, ada juga mental. Oh, jadi secara luas. Ya. Cuman kalau saya punya, dia kekhususannya pada tingkat kecelakaan. Artinya trauma atau benturan pada daerah istilahnya untuk lamiat itu namanya ekstremitas. Ekstremitas itu berarti ya anggota gerak. Gerak jalan loh. Gerak. Anggota gerak apa? Oh, anggota gerak maksudnya anggota gerak itu. Ulu. Iya. Oh, tulang belakang. Ya anggota gerak jalan tim 17 Agustus kan. Iya betul 17 Agustus. Iya. Oh, anggota gerak itu macam tulang tangan, kaki dan tulang yang belakang, di badan. Ya, begitu. Oh. Juga ya ini otot-otot yang ada di daerah. Iya. Anggota gerak itu. Jadi itulah saya punya spesialisasi. Kemudian kan ada namanya cedera kepala. Oh, benturan. Nah, memang sebenarnya ada dia punya spesialisasi sendiri, itu bedah saraf ataupun spesialis saraf sendiri. Cuman pada kondisi secara umum, seorang spesialis traumatologi, semua model trauma yang fisik, itu harus bisa ditangani walaupun mungkin pertama P3K-nya dulu, kemudian kita bagi kekhususannya. Kalau misalnya dia P3K lukanya luka. Ya, gitu. Kalau Latia, kalau bubu woli, kalau apa itu. Iya. Kalau tulang. Oh, jadi tulang, maksudnya tulang. Ya. Oh, berarti misalnya kalau tulang walaupun tanggung beti patah. Ya. Patah ulu beti kalau istilah lo kedokteran dia picap beti lo tanggung dia. Lo bubuh. Bahasa Lontar lo bubuh, bahasa Inggris sih bubuh ya. Kalau baca bahasa Latin itu mungkin kalau saya mau bahasakan dalam medis kan ini cerita umum, ini kan masyarakat. Iya. Jadi kalau saya bilang komunitif
Mau lebih itu komunitif. Itu dia makanya. Jadi kalau misalnya bilang lu komunitif itu berarti lo popo. Anu biasa lo talo memang kan lobu buhu. Ya, Kan lobu buali, lobu boli kan beda kan. beda. Lobu buhu kan beda. Nah, kalau lobu buhu itu kan mungkin cuma pada otot saja. Iya. Otot saya kan lobu buhu boy lo nggak mulai moidu. Iya. Memar. Tadi atasnya memar. Ya. Tapi kan kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini tidak ada masalah di tulangnya. Oh iya, biasanya kan itu dokter. Ya, makanya Tatoki, memar, tidak apa-apa, ada memar. Jadi kan sebagai seorang dokter, kita itu pemeriksaannya itu harus benar-benar dari kepala hingga kaki. Meskipun hanya misalnya bawa benturan bawa tangan. Ya. Kenapa harus semua? Karena kita orang mengeliminir jangan sampai tioboti memang lekoko atau ilo boleh ulu iya, tapi sebelumnya lekoko longgong iyo. Oh, jadi tidak. Oh, itu patuju dia. Iya. Gitu. Jadi memang kita harus benar-benar komprehensif. Mesti secara umum semuanya bilhelo. Iya. Periksa dari dia punya kepala sampai dia punya kaki. Jadi kita harus periksa. Nah, makanya kadang-kadang kan kita orang di ruang UGD mati buka dia punya baju. Karena memang kita harus evaluasi. Iya, kan misalnya kan ada pasien, wah cuma bawa kaki latte yang ini masa buka baju. Nah, jadi memang semua itu kalau kita mengikuti dia punya prosedur, kan tetap diawali dengan tanya jawab dulu. Iya, dengan pasien. Ya, tanya dengan pasien bagaimana dia punya mekanisme terjadinya kronologis kejadian. Ya, kronologis kejadian harus kita tahu itu. Iya. Nah, kadang-kadang kan kalau seorang yang sudah expert tuh majak udah. Arab pelatnya keluar negeri. Ya, kira-kira udah. Jadi jadi pelawak ini. Pak dokter tidak usah lagi ambil khusus spesialis pelawak. Mau dia apa itu? Olamnya aja itu. Baru. Jadi memang tapi benar-benar dokter itu mesti ada humor. Iya, harus ada. Karena kan kehidupannya dokter itu benar-benar kan bila hemelototi tegang dah. Karena memang benar. Kalau orang mulia kamar itu dokter itu walim balajari. Iya. Pokoknya karaja itu bawa buku lah endah. Sehingga kadang-kadang orang melihat sosialnya dengan masyarakat kelihatannya agak sulit ya. Mas sombongnya itu dokter. Kira-kira audito. Jadi sebenarnya bukan karena audito. Iya. Memang kebutuhan dia untuk ilmunya yang harus terupdate itu. Oh iya, betul. Itu yang menyebabkan dia kadang untuk bergaul itu tidak ada waktu. Jadi bukan berarti kalau dokter bukan nanti lagi belajar. Terus belajar. Justru kalau dokter itu memang long life study. Jadi memang belajar seumur hidup. Iya. Karena ilmu kedokteran itu dari hari ke hari dia terupdate. Oh, terupdate. Oke. Misalnya ingon dia bilang kamari dia tuh mula bawa dia mula polima Oke. Mahalnya ada yang tipe itu Pak dokter? Ya, pemeriksaan. Jadi kan dari tanya jawab dulu. Dulu kira-kira dia punya mekanisme kronologis. Paling utama itu tanya dulu DP apa. Dong kok sadar tiap. Itulah. Nah, ada satu konsep pemeriksaan itu jadi kita melakukan pemeriksaan itu kelihatannya sederhana. Aja. Tapi itu ada petunjuk. Contoh. Iya. Misalnya ada satu pasien. Ada satu pasien. Contoh saya. Jangan. Pokoknya tiap semoga sehat terus. Amin. Ti dokter Allah. Insyaallah. Amin. Artinya ada satu pasien saja ya. Masuk. Masuk. Iya. UGD. Ya, masuk UGD. Katanya tabrakan. Iya. Atau apalah. Nah, kan tamu masuk UGD buti keluarga itu mah was-was mailo ngolah buti keluarga buti mailo masuk UGD ulo enda kan UGD tiali kan iya apalagi oleh mati tiba tete ama itu motor ingon di patamu mimet UGD otomatis keluarga kan was-was. Nah, bagaimana caranya kita sebagai dokter juga di samping memberikan kenyamanan kepada pasien, kita kasih juga kenyamanan pada keluarga. Oh iya. Supaya benar-benar komunikasi itu terbina. Caranya macam tanya DP nama. Iya. Tanya DP nama. Tatono Tanggulun. Begitu dia menjawab sempurna dia punya nama, berarti dia sadar penuh. Oh iya. Itu tes awal. Ya. Bukan tes apa DP nama ini? Anu di medis itu apa namanya? Anamnesis. Iya. Tetap jadi tanya jawab anu hulun dalam tati tanya jawab.
Induol. Induol. Oke. Asali anu misalnya tilo langgulai tanggulio berarti dia sadar penuh. Yang lucu kalau misalnya Talai. Talai patali Lo tahun tanggal tisri. berarti Bu diampiu baju kesadaran nali. Iya. Jadi itu satu. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa trik-trik yang harus kita ketahui. Iya. Paling kurang utama alhamdulillah pasien ini sadar. Apalagi kalau ada keluarga juga sempat lihat bahwa iya demo ilu tahu tangkuli. Alhamdulillah kan semua pasti kabar di keluarga dia tuh dia engkau sadar ti. Iya. Buanu induolo taton tanggul bong. Ini yang repot. Ini berarti itu butuh penanganan lebih lanjut. Yang lebih kalau tadi lebih lanjut tapi sudah yang penting dia sadar itu dulu. Dan madilu sadar itu berarti kan ada sesuatu yang terganggu. Betul. Baik dia. Yang pasti kemungkinan besar masalahnya ada di otak. Iya. Karena sempat hilang dia punya kesadaran. Iya betul. Nah, jadi ada dia punya tahapan lebih lanjut lagi. Ya, dalam kondisi atau di satu tempat di ruang emergensi audito. Jadi benar-benar kita itu harus pemeriksaannya itu cepat dan tepat. Cepat dan tepat itu Jadi misalnya tiaba bodong ke henduli-ngoli tanggulio atau begitu dia datang tiaba langsung begini. Memang itu benar, tidak disalahkan, cuman dia punya tata urutannya, kita orang akan bingung. Mana liwololo misalnya dia kalau masuk mai lo boleh wati dengan sedikit penurunan kesadaran. Iya. Nah, langsung kita orang tangani dia punya kaki itu benar. Cuma lepas tahu habis itu ternyata pasien tidak sadar. Akan tama adi dong kain dua lo tanggulio. Nah, itu yang harus ditakutkan. Harus ditakutkan. Kenapa bisa begitu yang kita takutkan? Ini kalau ketika dia tidak sadar, tentu masalah yang lebih besar yang akan muncul. Kalau orang tidak sadar dia punya gangguan pernapasan. Iya betul. Nah, kalau dia punya gangguan pernapasan, contohnya misalnya dia punya aliran udara masuk ke itu agak susah. Otomatis kan gangguan dia punya pernapasan. Iya. Mate putih. Jadi ada dia punya tahapan penanganan di UGD itu untuk kondisi emergensi karena trauma seperti itu. Jadi ada dia punya tahapan itu. Yang pertama kita berbicara tentang jalan napasnya, airway. Nah kalau misalnya lindung motalatia etaton tanggulu muti. Iya. Paling mati sri. Paling talai. Aja. Paling kurang bagi saya itu dia punya jalan napas bagus. Jadi kecurigaannya kemana dulu? Ya ke otak kan. Iya. Cuman paling kurang bahwa ketika dia bisa menjawab, meskipun salah jawabannya, berarti itu yang menapasi. Berarti masih normal pernapasannya. Ya. Meskipun ada kecurigaan gangguan di otak karena dia lupa nama. Begitu. Jadi kan yang dia punya poin paling pertama itu dia punya jalan napas. Kalau dia punya jalan napas bagus, berarti malam sirita. Iya. Buan taton tanggulum. Ini bahaya. Ini penanganan lebih ke pernapasan lagi. Ya, jadi tahapannya itu ada 5 itu. Yang pertama jalan napas. Terus dia punya pernapasan, tipe pernapasannya. Beda itu. Jalan napas dengan tipe pernapasan. Tipe pernapasan maksudnya. Tipe pernapasan. Ya. Jadi kalau jalan napas kan otomatis dari hidung sampai ke paru-paru. Betul. Kalau dia punya tipe pernapasan, dia punya gerak dada. Maksudnya ada? Ya, ada gerakan pada dada. Iya. Dia mau napasi, dia pedada, dia bagara. Tanda-tanda itu. Itu dia maksud tipe pernapasan. Tipe pernapasannya. Jadi kita evaluasi juga di situ. Jadi kita orang itu benar-benar dalam melihat, dalam memeriksa pasien itu. Ada dia punya petunjuk utama itu look, listen, and feel. Jadi look itu lihat ya. Listen itu dengar, feel itu rasakan. Saya kira feel ini yang mau minum F putih A bajape. Japil. Look, listen, feel. Iya. Jadi itu dia punya patron. Kemudian kita masuk ke tahapan tadi, tahapan emergensi tadi. Nah, bila yang mau tali dia punya pernapasan memang tilu langgulai tapi bombu itu pun apa sih berarti ada masalah. Tipe pernapasnya agak berat. Ya. Lo langgulai nanti seri.
Dia lo ingka-ingka lah. Berarti memang dia punya jalan napas bagus, tapi dia punya cara melepas napas itu kayaknya ada sesuatu yang tidak bagus. Tisri, itu normal. Seri. Berarti ada sesuatu yang mengganjal. Kita orang lihat dia punya dada, gerakan dadanya bagaimana. Kadang-kadang kan bila hendo, dia punya dada ini di sebelah kiri ini aku mau foto, sebelah kanan gagamai dia berkembang dia punya dada. Berarti dia punya masalah ini di dada kiri. Langsung ke situ. Jadi langsung ono heto itu ya? Iya, makanya itu look. Lihat. Jadi benar-benar kita lihat itu patron awal paling utama itu dari kepala hingga kaki. Iya. Jadi bila hela pendek itu apa? Ini baru satu contoh bodada uti, bodada. Iya. Jadi bila hela pendek itu. Setelah pernapasan, tipe pernapasan, yang ketiga. Yang ketiga itu dia punya sirkulasi. Sirkulasi maksudnya bagaimana? Keluar napas. Bukan sirkulasi darah. Oh, darah. Saya kira masih di napas lagi tadi ini. Beda lagi. Makanya dia punya patron itu. Jadi sirkulasi itu dia punya tekanan darah. Dia punya nadi. Iya. Anda lo tadi kunci-kunci. 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 Kunci-kunci itu aku madu polo iyo. Madu tio apa? Ini kan alhamdulillah di Hulun Dalu ini saya banyak belajar benar-benar luar biasa. Apa namanya? Istilah-istilah. Iya. Baru itu memudahkan dengan pasien juga kan? Betul. Dan ini warisan orang tua kita yang memang benar-benar kita orang ikuti, ulu petunjuknya buat kita orang. Iya. Gitu. Terutama buat saya sebagai dokter. Madu politik iyo. Madu politik Madu politik iyo. Diwat ya sebagai dokter kadang-kadang dia mau malu muhel lah. Iya. Nah, kalau misalnya DP keluarga belum ada penjelasan dari dokter, patah tinggi intal halingo. Walau ti kawali ba itu. Bila mak bita amad opoloti tan bolong lo jam mola stop. Iya. Itu informasi putus. Putus. Sehingga kan kadang-kadang pasien itu kita orang tidak tangani secara menyeluruh. Iya. Jadi perlu penjelasan juga ke keluarga. Ya, betul. Jadi itu maksudnya keluarga tenang dulu, masih ditangani. Berikan kesempatan bagi kita orang untuk bekerja. Iya. Bagaimana menyelamatkan ini pasien. Setelah itu tentu kita akan jelaskan. Kondisi terakhir yang kita dapatkan pada pasien ini begini. Sekarang baru 3. Baru 3 toh? Tipe pernapasan apa yang saya tadi? Yang keempat itu sirkulasi. Sirkulasi darah. Nah, yang keempat? Yang keempat itu disability. Jadi dia punya disability itu. Tumput-tumput. Ya. Mau itu apa disability? Tumput-tumput. Harap pelatih disability. Cuma foto itu. Harap pelatih itu. Jadi dia di situ kita orang lihat dia punya disability. Ya, disability. Maksudnya apa ini? Kemampuan verbalnya, kemampuan kesadarannya. Di situ dia. Iya. Teto itu dia punya poin apa? Begitu kesadaran begitu misalnya tilang ultibut Sri Tanggulio. Iya. Arti tali hilangi. Ada gangguan. Ya. Nah, di bagian atas poli itu. Ya. Penilaian kesadaran itu ada dia punya nama itu tiba pumai lamis total tapumai begitu pemeriksaan Tanggulio Glasgow. Glasgow. Istilahnya apa itu? Kira-kira pokoknya dia punya nilai itu dia 15. Ada 3 dia punya komponen lagi di situ. Jadi baru di situ pula 3. Di situ. Ada dia punya mobil helatomato apa? Di mata. Di mata. Maksudnya orang yang dicurigai tidak sadar ini? Iya, ada 3 komponen yang diperiksa itu. Mata, pergerakan, dan dia punya cara berucap. Mau bisa lama itu dinilai. Buheta atau sutakan. Gitu. Dan kadang-kadang, bila yang utama tuh liuti hehe uto. Iya. Tapi ulah. Hehe uto. Tapi malimu suara mai. Berarti bayangan Orlando, Yoti kalau buka mata pusing lah. Ini gambaran umum Iya. Cuman kan selanjutnya kita orang ikuti dengan dia punya gerakan. Tuh indolo gerakan yo mali mindawat toka mindano. Kadang-kadang puli jadi ada tes di organ lain. Ada. Tes di organ lain pun dia. Jadi di anggota geraknya dites itu pada M itu. Jadi dia EMV. I mato. Iya. Movement dia punya gerakan. Terus yang ketiga V verbal.
Dia ada respon bicara. Iya, 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 Toh? iya. Kadang-kadang kalau orang tidak sadar itu apa? Boleh kubing ngondo. Jarang sali. Jarang sali. Tidak ada gerakan dia. Tidak gerakan. Nah, ada dia punya penilaian di gerakan itu. Misalnya mai bode mota bode bohe uto matulio. Nah, dia punya poin itu 1. Oh, jadi itu. Jadi ada dia punya poin-poin itu, kalau mata itu 4, Ya. kalau M itu 6, kalau verbal itu 5. Oh, iya, ya. Jadi 15 ngambil. Nah, kalau dia kurang, ada dia punya interpretasi pola itu. Jadi lanjutnya terus itu Pak Dokter. Iya, begitu. Sampai sudah selesai DP penilaian tentang kejadian ini. Ya. Oh. Sampai terakhir, iya, setelah iya, kita iya. lakukan itu, ada rencana selanjutnya. Misalnya kita orang mau ronsen, Oh, mau periksa laboratorium. Itulah hasil dari setelah yang tadi itu, yang awal itu. Iya, di situ. Oh, Jadi ya. pada kisah itu nggak milah. Jangan sampai ada yang miss. Jadi ada kecurigaan tadi setelah dites, dilihat lagi dengan ronsengnya. Ya, Itu lebih ke dalam lagi. ya. Jadi begitu. Karena kan memang dia punya tahapan-tahapan itu, mulai dari tanya jawab tadi, mulai melatih. Iya. Kemudian pemeriksaan fisik itu bilihlah dari kepala hingga kaki. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu ronsen, Iya. laboratorium. Kan kadang-kadang misalnya termasuk dengan berdarah-darah. Betul. Tentu dia punya kadar darah atau yang lebih kita orang kenal oleh Habelio malula. Jo. Nah, itu kadar darah itu kadar darah dalam. Karena mungkin dia keluar darah banyak, ya kan? Ya, sel darahnya itu yang berkurang. Oh, sel darah, ya. Nah, Habelio malula butuh darah banyak tali. Nah, jadi itu yang benar-benar kita orang harus evaluasi secara komprehensif, dan itu hanya butuh waktu yang sesaat apa. Yang singkat itu kayak, karena keluarga pasien kan mau kepastian tuh. Iya. Bukan cuma hukumnya, ada kepastiannya. Ya, di sini juga ada kepastian. Betul apa Iya. Hidup mati ini apa. Jadi Jamal itu Hundo ini memang benar-benar kita orang harus evaluasi dalam waktu singkat dengan berbagai macam tes terhadap satu pasien itu yang artinya berbagai macam hal yang harus dilakukan, tapi dituntut dalam singkat waktunya. Iya, begitu. Makanya kita orang itu dalam konteks pertama ketika pasien di UGD itu namanya masih diagnosis kerja. Iya. Atau diagnosis sementara. Dan itu memang tidak boleh mengganggu itu. Iya. Makanya itu keluarga pasien tidak boleh masuk. Jangan dulu, supaya tidak mengganggu saya punya pekerjaan. Jadi itu alasannya. Memperlancar pekerjaan. Ya. Karena buti mula puta dia sadar buti apa dia mula apa. Bayangnya apa tadi ya sadar putih mah diagnosa lah. Wala UPA. Iya. Taman latih pernah lo cilaka. Ya. Talai Pak Dokter. Betul aja lemes di seriti dek. Lemes betisri. Ternyata dek bos sadar bahwa memang itu tanggulnya tisri, tanggulnya panggilan. Jangan deh lo taman latih apa anu belahu tanggulnya tetono. Apa tahu? Anu hui titi. Mungkin taman mitos toh. Tapi untung dokter tidak ada japu mata lihat kan. Oh, ini tetap sadar ini bahwa mungkin DP panggilan ini. Ya, bagi kalau kita itu kan memang namanya memperlakukan manusia, menghormati manusia itu dari mulai dari pembuahan sampai akhir hayat. Itu kan sumpah dokter itu. Iya. Jadi memang benar-benar politioti titini padahal tetono. Iya. Tetap kita perlakukan dia sebagai manusia. Karena dia adalah pasien yang butuh penanganan dan pelayanan. Begitu. Oke, Pak Dokter.